Nyonya. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi? Apakah ada obat di sini? Nyonya, apakah Anda merasa lebih baik? Saya baik-baik saja. Sekarang sudah baik-baik saja. Saya akan memanggil mobil membawa Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak perlu. Saya tidak terluka dimanapun. Saya hanya terlalu bersemangat. Ini masalah lama. Saya baik-baik saja. Jadi, mengapa Anda di sini sendirian? Saya datang untuk melihat cucu saya. Siapa nama cucu Anda? Biarkan saya membantu Anda. Tidak perlu. Saya tahu di mana dia. Tidak perlu. Gadis Castle, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Saya perlu berbicara dengan bosmu, biarkan dia memberimu hadiah yang baik. Tidak perlu, Nyonya. Saya akan berhenti juga. Tidak perlu. Apakah seperti ini? Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Saya Kara untuk menghubungi Anda. Saya harus berterima kasih dengan baik di masa depan. Tidak apa-apa, Nyonya. Anda benar-benar tidak perlu. Saya senang Anda baik-baik saja. Ada hal lain yang harus dilakukan. Saya pergi sekarang. Harap berhati-hati. Selamat tinggal, Nyonya. Anda menyembunyikan cucu perempuan saya di perusahaan seperti ini. Apa maksudmu? Semua tentang cucu perempuan lagi? Saya sudah bilang, tidak mungkin antara dia dan saya. Anda sudah melakukan ini dengannya. Bagaimana mungkin pria dari keluarga Tang melakukan one night stand? Nenek. Tepat di bawah hidungmu. Bagaimana saya berani? Aku tahu cucuku tidak akan main-main. Inilah mengapa aku khawatir kamu tidak tertarik pada perempuan. Nenek. Kamu semakin tidak masuk akal? Karena kamu sudah punya pacar, maka menikahlah. Ini perintah. Nenek. Kami belum sampai tahap menikah. Saat ini, hanya dengan mengubah skandal menjadi berita, kamu bisa membersihkan reputasimu sebagai playboy. Ini juga satu-satunya cara untuk menyelamatkan Wan Mao dari situasi ini sekarang. Aku tidak ingin perasaanku terkontaminasi dengan komersialisme. Anak muda, dengar, untuk memberi seorang perempuan rasa aman terbesar kamu hanya perlu menikahinya. Ini tidak ada warna komersial. Ini disebut komitmen seumur hidup. Tolong kurangilah menonton drama romantis. Ini perintah. Urus pernikahan secepatnya. Aku pergi. Nenek, biarkan aku mengantarmu keluar. Tidak perlu. Ingat, bawa cucu menantuku kembali malam ini. Aku ada sesuatu untuk dikatakan pada kalian berdua. Nenek. Ini juga perintah. Bantu aku mencari tahu tentang Nicusia. Semakin detail semakin baik. Ini juga satu-satunya cara untuk menyelamatkan Wan Mao dari situasi ini sekarang. Suruh Nicusia datang ke kantorku. Presiden Tang. Gaya apa ini? Bukankah kamu tidak ingin melihatku? Ini surat pengunduran diri. Tanda tangani. Mari kita bertunangan. Bertunangan? Pertunangan? Apa kamu ingin menghancurkan aku jika tidak bisa mendapatkan aku? Ini caramu memaksaku meninggalkan Jiangsu. Skandal kita telah membuat Wan Mao dalam posisi yang sangat canggung. Jadi aku butuh kamu untuk bekerja sama denganku. Umumkan pada publik bahwa kita akan menikah. Hanya selama 6 bulan. Setelah itu aku akan memberimu 2 juta dolar tunai. Apakah uang segalanya? Saya punya pacar. Saya tidak setuju. Pacar kamu. Apakah dia? Uang ini. Kamu menyelidiki saya. Kenali dirimu dan kenali musuhmu. Saya menolak. Maka kamu harus mengembalikan uangnya sendiri. Ini hanya permainan. Saya mengakui kemampuan aktingmu. Siapa tahu apa rencana lain yang kamu punya.
Saya masih tidak tertarik padamu. Oke, tapi saya punya satu syarat lagi. Silakan. Uang ini dianggap sebagai pinjaman darimu. Saya tidak mau uang. Periode kontrak harus dipersingkat menjadi 3 bulan. Berakhir. Syarat dicabut. Disetujui. Menandatangani tanpa membaca dengan teliti. Mengingat kamu membantu saya melunasi uangnya, saya akan mempercayaimu untuk saat ini. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Jadi boleh saya tanya bos, apa tugas untuk hari ini? Setelah kerja, pulang dengan saya. Pulang. Dengan kamu sendirian. Saya tidak setuju. Pihak B perlu bekerja sama dengan semua tuntutan pihak A tanpa syarat. Saya keberatan. Keberatan tidak diterima. Pulang. Kita pulang untuk apa? Makan. Hanya makan. Saya sudah bilang, saya tidak tertarik padamu. Selamat. Kamu mendapatkan identitas baru. Tunangan. Saya pasti akan memuaskanmu. Tunangan. Informasi batch ini akhirnya sudah disusun. Untuk menghargai kerja kerasmu yang terus lembur belakangan ini, malam ini aku yang traktir. Terima kasih supervisor. Kesempatan hanya datang sekali. Malam ini kamu harus jelaskan dengan baik. Apa hubunganmu dengan Presiden Tang kita? Tidak. Kami hanya. Periode ambigu. Benar, kita juga bisa ngobrol sebentar. Sejarah hubungan Presiden Tang yang dingin itu. Kami semua penasaran. Aku ada acara malam ini. Apa yang bisa dilakukan mahasiswa baru lulus sepertimu? Kamu masih baru. Jangan sok spesial. Aku pergi. Ayo pergi. Malam ini Micusia milikku. Yang lain bisa ikut pesta. Aku yang bayar. Kenapa kamu datang? Hari ini ada acara keluarga. Dia harus hadir. Manajer Liu. Bisa disetujui. Oke. Tentu saja. Kalau begitu semoga Presiden Tang dan Cusia menikmati makanannya. Ayo pergi. Presiden Tang, haruskah kita merahasiakannya sebelum pengumuman resmi? Berani sekali kamu datang mencariku begitu terang-terangan. Ini namanya meletakkan dasar sebelumnya. Akan lebih kredibel. Presiden Tang benar-benar visioner. Ganti baju ini. Kita akan menemui nenek. Sangat norak. Presiden Tang punya selera yang bagus. Apakah ukuran ini tidak terlalu kecil? Di seluruh industri fashion tidak ada yang berani mempertanyakan kemampuan profesionalku. Meskipun aku minum terlalu banyak malam itu. Tapi mataku adalah penggaris. Tidak. Maksudku, tanganku. Bagaimanapun juga, yang ingin kukatakan adalah ingatanku sangat baik. Ingatan fotografis. Aku akan ganti baju. Nenek. Kamu. Nyonya, kamu baik-baik saja. Takdir memang luar biasa. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi begitu cepat. Aku juga tidak menyangkanya. Presiden Tang adalah cucumu. Cucu yang baik. Panggil saja namanya di rumah. Kenapa kamu masih memanggilnya Presiden Tang? Dia sudah terbiasa. Lagi pula belum ada pengumuman resmi. Kami ingin menjaga kerahasiaan. Aku ingat kamu bilang ingin mengundurkan diri sebelumnya. Apakah Jingsing mengganggumu? Nenek mendukungmu. Tidak. Jingsing memperlakukanku dengan sangat baik. Dia hanya menyuruhku naik tangga, mengirim berkas, dan mengangkat air. Ketika dia tidak senang, dia menyuruhku menjauh darinya. Dan ketika dia senang, dia hanya menyuruhku memasak sup dan membuat makanan. Sebenarnya ini yang seharusnya kulakukan. Bagaimana kamu bisa menyuruhnya melakukan pekerjaan berat seperti itu? Nenek, kamu harus percaya padaku. Aku tidak. Presiden Tang hanya mendorongku. Sebenarnya dia sangat peduli padaku. Mulai sekarang, kamu melayani Cusia.
Ketika dia lelah bekerja, kamu pulang dan memberinya pijat punggung dan merendam kakinya. Masak sarang burung untuknya. Jika dia tidak puas, aku akan menghukummu. Bukankah San Ma ada di sini bersama kita? Kenapa aku harus melayaninya sendiri? Hanya dengan melakukannya sendiri kamu bisa mengekspresikan cinta. Bukan begitu, Chuxia? Nenek, apakah Presiden Tang akan marah? Dia tidak berani. Kamu akan menjadi nyonya rumah keluarga Tang di masa depan. Tangani dia. Nenek, saya cucu Anda. Ketika Chuxia resmi menjadi bagian keluarga kita pasti akan semakin dekat. Anda tidak perlu cemburu. Anda tidak bisa menang. Nenek jangan khawatir. Saya pasti akan merawat dengan baik. Saya pasti akan merawat Chuxia dengan baik. Setelah beberapa hari ketika Anda pergi ke luar negeri, saya pasti akan membesarkannya hingga gemuk dan montok. Anda akan pergi ke luar negeri? Sekarang pernikahannya sudah pasti. Saya bisa berkeliling dunia dengan tenang. Ingat, ketika saya tidak di sini, Anda harus merawat cucu perempuan saya dengan baik. Tentu saja. Nenek jangan khawatir. Ketika Anda kembali, saya akan memastikan Anda melihat cucu perempuan yang sempurna dan lengkap. Wow, saya sangat terharu. Melihat betapa mesranya kalian berdua, saya telah memutuskan. Mulai malam ini, Chuxia, Anda pindah dan tinggal bersama. Tinggal bersama? Lihat, itu tata letak rumah kita. Setelah Anda pindah, Anda bisa mendesain ruangan apapun yang Anda suka, seperti ruang ganti dan kamar bayi. Nenek, kami berdua belum bisa tinggal bersama. Kami bekerja di perusahaan yang sama. Ini hubungan kantor. Kami harus merahasiakannya. Jangan khawatir tentang itu. Di Wan Mao tidak ada aturan anti manusia yang melarang hubungan di kantor. Saya juga pernah dalam hubungan kantor dengan kakek Jingsing. Apa ini namanya? Yah, apel? Tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nenek, nenek. Bukan begitu. Kamu bilang kita akan menghabiskan sepanjang hari bersama. Kesegarannya akan hilang. Tang Jingsing, kamu mau mati? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu di depan Chuxia? Apa kesegaran yang hilang? Hanya mengatakan yang sebenarnya. Sayang, kamu lihat itu? Pria perlu didisiplinkan. Kalau tidak dia akan punya niat buruk. Kakek Jingsing selalu di bawah kendali saya seumur hidupnya. Ketika dia hendak pergi, dia tidak bisa melupakan saya. Kamu masih mengatakan itu. Kakek sudah pergi lebih dari 20 tahun. Kamu cantik dan mampu. Kenapa kamu tidak mencari pria lain? Justru karena saya cantik dan mampu. Tidak ada yang cukup baik untuk saya selain kakekmu. Chuxia, Jingsing sangat baik. Dan kamu sangat cantik. Kenapa kalian berdua tidak cepat-cepat membuat merge? Kamu pasti tahu itu. Apa itu merge? Itu punya bayi. Haruskah saya menjelaskannya dengan sangat jelas? Nenek, dia tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa. Kenapa tidak? Tubuh, wajah, pendidikan, kekayaan, dan indeks kesehatan. Setiap poin mendekati skor sempurna. Baiklah. Berhenti saja, Pamer. Kamu juga punya kekurangan. Kenapa kamu tidak menyebutkan karaktermu? Nenek, saya adalah cucumu sendiri. Bagaimana bisa kamu menjelekkan saya? Chuxia, saya tidak akan memaksamu. Saya tidak terburu-buru ingin kamu punya anak. Hanya ada satu permintaan. Karakter cucu saya. Nggak mungkin seburuk dia. Butang. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Aku akan serahkan keluarga ini pada kalian berdua. Nikmati hidup kalian. Kenapa nggak bulan depan aja? Aku majuin aja. Aku mau keliling dunia. Sama teman-teman lama. Nggak. Kamu masih kayak anak kecil aja. Bisa nggak sih nggak manja-manja gitu? Aku ini sudah tua.
sudah puluhan tahun ngurus Wan Mao. Sekarang kamu bisa bantu aku ngurus. Boleh nggak aku istirahat dulu? Tapi, kita berdua. Kenapa jauh-jauh banget? Jaga baik-baik ya. Ada kejutan di kamar. Jangan mengecewakan aku. Jaga mereka berdua untukku. Kalau ada gerak-gerik, lapor ke aku segera. Jangan khawatir, kurang dari setahun, kamu akan punya cucu. Oke? Monitor ini ada face recognition. Setiap malam kalian berdua harus check-in di sini untukku. Check-in berhasil. Terima kasih udah nggak taruh ini di samping tempat tidurku. Apa aku ini cabul? Gak aku bilang. Ada tantesan sama kita. Kenapa perlu pakai ini? Ya lebih baik berhati-hati. Masuk ke kamar. Ada kejutan buat kamu. Oke, ayo. Nenek pernah perlakukan pacar kamu sebaik ini? Aku belum pernah bawa cewek pulang. Gimana bisa Presiden Wan Mao yang ganteng dan kaya belum pernah pacaran? Drama apa sih yang nenek tonton? Itu kampungan banget. Padahal ini merek terkenal. Nenek memang dermawan. Bagaimana cara memakainya? Jangan memakainya. Jangan membuangnya. Ini akan laku dengan harga tinggi di pasar bekas. Siapa yang mau membeli piyama bekas? Tidak masalah jika labelnya masih terpasang. Presiden Tang, apakah Anda malu sekarang? Kami berdua masih muda dan lajang. Sekarang kami tinggal dalam satu kamar. Hati-hati dengan perkataan dan tindakanmu. Aku percaya pada karaktermu. Ya. Bagaimana kita akan tidur malam ini? Bagaimana kalau Kamu tidur di lantai. Aku tidur di tempat tidur. kamu sungguh seorang pria terhormat? Kamu pasti bercanda. Sekarang, aku adalah pihak A. Kamu adalah pihak B. Di mana etika kerjamu? Kita jelas saling menguntungkan. Kamu tidak lebih mulia Aku masih dariku. bosmu kecuali untuk saling menguntungkan. Bos, tolonglah. Tang Jingsing ini tempat tidur jauh lebih baik daripada karaktermu. Presiden Tang, kamu sungguh seorang pria terhormat. Nenek memberimu tugas yang sangat penting. Kamu tidak akan mengecewakan nenek kan? Kenapa kita tidak pergi ke panti asuhan dan mengadopsi satu? Mengadopsi. Itu tidak akan berhasil kan? Ya, keluargamu peduli dengan hubungan darah. Atau kamu bisa menggunakan kekuatan uangmu. Temukan seorang gadis yang tidak membutuhkan kasih sayang. Bagaimanapun memiliki bayi. Bukanlah hal yang istimewa. Mengapa aku harus mencari orang lain? Ada seorang gadis di sampingku kan? Aku salah. Presiden, aku tidak pintar. Anak-anakku juga tidak akan pintar. Tolong lepaskan aku. Karena kamu begitu sadar diri. Ya, aku bisa membiarkanmu pergi kali ini. Jangan kamu goyang. Aku tidak goyang. Aku juga tidak goyang. Mungkin nenek menyiapkan alat pengocok listrik.
Sembrono sekali. Jangan sampai terluka. Adegan pertunangan tidak boleh berubah jadi skandal. Pertunangan? Ini Hee Chang-si. Dia pilihan pertama kami. Tidak ada idola. Ganti. Putih muda dan kurus. Itu tidak sesuai dengan etos perusahaan kami. Artis populer Jiang Ziyi akan kembali. Status dan citranya sangat cocok dengan Wan Mao kami dan timnya. Cukup keras. Kami kesulitan memulai. Ini sesuatu yang harus kamu selesaikan. Wan Mao membayarmu mahal untuk bekerja dengan gaji tinggi. Apakah kamu mengajari saya cara melakukan sesuatu? Tang Jingsing, berikan saya handuk. Bagaimanapun, saya hanya bisa memberi kamu 1 minggu. Selesaikan, mengerti? Oke. Jangan pura-pura tidak dengar. Nenek bilang kamu harus merawat saya. Jiang Ziyi tidak buruk. Direktur Fang, kamu pergi sendiri ke sana. Coba capai kerjasama. Oke. Kami sedang bernegosiasi dengan timnya. Dan saya juga percaya. Tang Jingsing, ini semua salahmu. Saya tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Punggung saya sakit. Saya sangat lelah. Itu saja. Kami telah melihat sisi pribadi Presiden Tang. Apakah kita akan dibunuh? Mi Chuxia. Sebagai istri presiden, bisakah kamu bersikap baik? Agar bisa masuk ke gaun yang kamu pesan. Aku cuma tidur di lantai keras setiap hari. Aku juga harus makan rumput setiap hari. Aku nggak ada tenaga buat pura-pura jadi wanita. Halo. Apakah pesta pertunanganku sudah siap? Jangan khawatir Pak Tang. Sudah dijalankan sesuai ide Bu Tang. Bagus. Tang Jingsing Presiden Wan Mao akan bertunangan dengan pacar misteriusnya Sabtu ini. Mi Chuxia. Beda kalau kamu di perusahaan besar. Bahkan seragam kerjanya pakai jas. Kalau suatu hari aku naik jabatan, akan ada mobil perusahaan buat aku. Dia nggak cuma punya pekerjaan bagus, tapi juga punya pacar yang kasih dia uang. Kenapa kita nggak punya hidup kayak gitu? Cuma kelinci putih itu. Aku aja nggak boleh sentuh. Kalau aku nggak bisa dapat uang, rugi banget. Ucapanmu bisa jadi nomor 1 di kutipan bajingan. Bro. Bom. Pacarmu mau bertunangan sama Presiden Wan Mao. Aku nggak percaya kamu masih main judi. Mi Chuxia pertunangan. Kamu aja nggak tahu soal acara besar ini. Kamu lagi ngapain akhir-akhir ini? Aku cuma lagi cari uang dikit-dikit. Sekarang aku punya kesempatan buat dapat uang banyak. Mau nggak? Kamu mau ngapain? Wah. Ya udah, lakukan aja seperti yang kamu bilang. Selera nenek masih kayak dulu aja. Itu mengingatkanku lagi sama kejutan di kamar malam itu. Yang penting aku bisa cantik itu udah cukup. Biasa aja. Nggak ada selera. Terima kasih semua sudah hadir. Tiakara pertunangan. Pak Tang Jingsing. Dan Nona Mi Chuxia. Xiao Yu. Berapa lama kamu bisa tetap sombong? Bagus. Sekarang kalian berdua bisa bertukar cincin pertunangan. Kupikir seharusnya sebesar telur merpati. Tidak kukira bisa sekecil biji coklat. Hanya properti. Jangan terlalu dipikirkan ketika aku menikah. Tentu saja aku akan beli cincin berlian terbaik. Aku penasaran siapa gadis sial yang akan menikahimu. Itu pasti bukan kamu. Oke, jadi mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Biarkan calon mempelai pria mencium calon mempelai wanitanya. Cium, cium, cium. Cium, cium, cium. Giliranmu.
Mr. Tang bahkan punya potensi untuk berakting di drama idola. Kalian cocok. Tapi kamu tidak akan menjadi pemeran utama wanita. Mengapa kamu tidak kembali ke belakang panggung dan merias wajahmu? Maaf tentang itu. Bagaimana bisa ada dua orang yang mirip? Early Summer. Sebenarnya aku datang ke sini hari ini untuk memintamu mengembalikan Jingsing padaku. Mengembalikan Jingsing padamu? Apa maksudnya? Tang Jingsing adalah pacarku. Aku sibuk hari itu, jadi aku salah memberikan kartu kamar kami padamu. Chuxia, aku sangat mencintainya. Bukankah kamu punya Zhao Jekai? Kamu kembalikan Jingsing padaku, oke? Jadi hari itu kamu bilang bahwa kamu ingin memberiku dan Jiekai hadiah. Tapi di dalam kamar ada Tang Jingsing. Itu karena kamu salah mengambil kartu kamar. Dia hanya punya satu kartu kamar. Bagaimana bisa kamu salah mengambilnya? Tidak. Model Wan Mao. Miss Lin Xiaotong. Jingsing, Sekarang tinggalkan dulu masalah peniruanmu. Tolong jelaskan. Video pengawasan hotel malam itu. Dia hanya punya satu kartu kamar. Bagaimana mungkin dia mengambil yang salah? Tidak. Model Wan Mao. Nona Lin Xiaotong. Jingsing, Sekarang lupakan dulu soal kamu yang berpura-pura. Tolong jelaskan. Rekaman CCTV dari hotel malam itu. Jiekai. Chuxia, ada urusan mendesak di perusahaan saya. Saya harus pergi dulu. Jangan khawatir. Saya akan segera kembali. Jiekai. saya pure harap lain kali. Saat saya memakai kalung yang dirancang oleh Mr. Alex, saya tidak hanya menjadi model uji coba, tetapi model Yutama. Saya harap begitu. Saya sangat menantikan. Karya eksklusif Mr. Alex untuk Wan Mao. Maka saya ingin berterima kasih kepada Mr. Tang dan Mr. Alex atas promosinya lebih awal. Bersulang. Sampai jumpa. Mr. Tang, Mr. Tang, apakah Anda baik-baik saja? Halo, satu-satunya pertunjukan besar malam ini. Oke, saya membawa paspor saya. Saya akan segera ke sana. Chuxia, Xiao Tong. saya datang untuk memberikan hadiah ulang tahun. Lalu saya dibius. Kamu memesan kamar sebelumnya. Kamu menyiapkan semuanya. Tapi kamu mendorong sahabatmu ke tempat tidurku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Xiao Tong. Ini hanya kesalahpahaman. Benar, katakan sesuatu. Tidak ada kesalahpahaman. Kamu tidur dengan Tang Jingsing hari itu. Semua itu adalah rancanganku. Xiao Tong. Saya telah mengatur setiap bagian hari itu. Tapi tiba-tiba aku mendapat undangan untuk menyelamatkan sebuah pertunjukan fashion tinggi. Untuk model kecil seperti kesempatan ini sangat penting bagiku. Jika aku bisa mengambil sumber ini, aku tidak akan menjadi orang biasa lagi di dunia modeling. Aku juga bisa menjadi pasangan yang lebih baik untuk Jingsing. Jadi kamu mengirimku ke ruangan itu. Aku adalah bagian dari rencanamu. Pada saat itu dia sudah meminum pil-pil itu. Aku tidak ingin dia berhubungan seks dengan orang asing. Kamu bersih. Dan kamu juga punya pacar. Aku yakin kamu tidak akan memperebutkan apapun denganku setelahnya. Kamu bahkan tidak akan tahu aku melakukannya. Itu sebabnya aku memintanya untuk tinggal bersamamu untukku. Xiao Tong, aku benar-benar menganggapmu sebagai teman. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa kamu berbohong padaku? Mi Chuxia,
Jangan berpura-pura polos. Semua yang kamu nikmati hari ini seharusnya menjadi milikku. Jika kamu tidak menginginkannya, berikan saja kembali padaku. Miss Lin. Tolong perhatikan kata-katamu. Aku tidak pernah menjadi milikmu. Dan kamu tidak berhak memutuskan di mana aku berada. Tapi aku sangat menyukaimu. Aku sudah bekerja untuk Wan Mao selama 3 tahun. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Aku hanya mengejar orang yang kusukai. Apakah itu salah? Lin Xiaotong. Pertemanan kita sudah berakhir. Jika kamu tidak ingin membuat dirimu terlihat buruk, berhentilah. Tang Jingxing, kamu lebih memilih menikahi wanita biasa seperti Mi Chuxia. Tidakkah kamu ingin hidup bersamaku? Miss Lin. Jika kamu tidak melakukan hal-hal buruk itu, maka setidaknya kamu masih bisa menjadi model untuk Wan Mao. Tapi aku memberitahumu sekarang, kamu telah dibebaskan dari kontrakmu dengan Wan Mao. Saya sudah melakukan banyak hal untukmu dan untuk Wan Mao. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Jika kamu terus bertindak gila, saya akan memposting video itu di seluruh internet. Sampai saat itu tidak peduli seberapa terkenal kamu ingin menjadi. Saya akan melakukannya untukmu. Keamanan. Jingxing, saya salah. Dengarkan saya. Mohon maafkan saya. Kamu dengarkan penjelasan saya. Bawa dia pergi. Miss Lin mohon pergi. Saya bisa pergi. Mi Chuxia. Saya ingin meminta maaf atas apa yang saya katakan padamu sebelumnya. Saya minta maaf padamu. Saya salah paham pada kalian berdua sebelumnya. Tapi setelah melihat video itu, saya menyadari bahwa kamu juga korban. Kemudian saya juga minta maaf padamu. Karena mengatakan bahwa kamu adalah pria yang kasar. Melihat seorang wanita mencoba mendekatimu, seorang wanita bisa melakukan hal-hal mengerikan itu. Saya bisa mengerti mengapa kamu sangat marah hari itu. Tampaknya, menjadi seorang pengusaha muda dan berbakat tidak lebih mudah daripada menjadi bintang. Di mata orang luar, saya lahir dengan sendok perak. Saya lahir untuk menjadi kaya. Tapi saya sudah melalui perjalanan panjang dari bawah. Gambar-gambar kita itu melabeli saya sebagai playboy. Itu hampir menghancurkan bisnis keluarga saya yang didirikan lebih dari 40 tahun yang lalu. Jadi saya harus secara pribadi mengambil beberapa bulan waktumu. Membuatmu tetap bersamaku selama waktu ini. Demi rasa kasihanmu, biarkan saya memberikan pelukan penghiburan. Biaya? Kita sudah melalui ini bersama untuk waktu yang lama. Kamu bisa berpikir itu adalah keuntungan untukmu. Anak cucu yang baik. Kamu mengambil keuntungan dariku. Saya mengatakannya untuk nenek saya. Saya juga punya kejutan untukmu. Tapi itu juga bisa menjadi hal yang menakutkan. Apa itu? Mantan pacarmu ada di sini. JK. Jangan impulsif. Dengarkan apa yang mereka katakan. Zhao Zekai, apa kamu mau mundur? Apa kamu tahu, kamu sudah melewatkan waktu terbaik. Aku sudah mengubah taktik. Pacarmu bertunangan dengan pria lain. Kamu masih tertawa. Biar aku ulangi. Mi Chuxia adalah mantan pacarku. Apa maksudmu? Tang Jingxing harus membayarku uang putus yang besar. Mr. Zhao, tolong keluar sebentar. Apa-apaan ini? Sangat misterius. Mr. Zhao, aku bisa menebak untuk apa kamu datang hari ini. Tapi demi reputasi kita, aku punya opsi kedua untukmu. Uang putus yang cukup untukmu. Tapi bagaimanapun kamu dan aku tidak saling kenal, dan tidak ada kesempatan untuk membangun kepercayaan di antara kita. Jadi, untuk kelancaran pesta pertunangan, aku akan menghubungimu setelah pesta. Tentu saja, jika kamu tidak mendengarkan saranku. Dan selama ini kamu sudah memikirkan cara untuk mengakhirinya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tang Jingxing benar-benar pintar.
Bagaimana dia tahu apa yang aku pikirkan? Kirimkan aku salinan videonya. Bagaimana jika kamu menyangkalnya? Bajingan. Uang putus yang cukup untukku. Dia adalah bos besar dari grup perusahaan mewah. Aku yakin tidak akan diperlakukan buruk. Mengkorbankan Mi Chuksia. Maka aku tidak perlu bekerja di masa depan. Itu sepadan. Yah, kamu meminta uang dari Tang Jingsing. Apa kamu laki-laki atau anjing? Lebih baik ambil uangnya dan pergi. Kamu bisa memutuskannya sendiri. Aku tidak akan ikut campur lagi. Ini pertunangan, bukan pernikahan. Aku tidak percaya Mi Chusya bisa menikahi Tang Jingsing dengan hanya sekali berhubungan intim dengannya. Jangan melawan. Orang kaya suka gadis yang bersih dan polos. Kamu yang terlihat cantik dan menggoda. Kamu sangat licik. Pria mana yang berani menikahimu? Zhao Jekai, diamlah. Aku memperingatkanmu. Lupakan saja. Tang Jingsing sangat licik. Bisakah dia memberimu uang? Jika Tang Jingsing tidak membantuku, dia pihak ketiga. Mi Chusya adalah pacarku. Pihak ketiga. Kamu menganggap dirimu sebagai pacar Mi Chusya. Apakah karena kamu mencintainya? Tidak, itu karena kamu bisa menggunakan identitas ini untuk meminta uang. Aku tahu kamu orang seperti apa. Sangat baik. Jangan pedulikan moralku. Mi Chusya sangat mencintaiku sekarang. Jika dia tahu aku pergi hanya untuknya, mungkin dia akan tersentuh. Sayang sekali. Aku benar-benar merasa kasihan pada Tang Jingsing. Dia akan menikahi wanita yang hatinya ada orang lain. Dia sangat tampan, kaya, dan bodoh. Jika aku seorang wanita, aku juga ingin menikahinya. Tang Jingsing ingin membayar hal ini. Sebagai pria, kamu bisa menerimanya. Wanita yang tidak menarik. Aku sudah bosan dengannya. Tang Jingsing bisa mengambil alih. Aku juga lega. Jika aku dapat uang, aku akan bermain dengan berbagai jenis wanita. Zhao Jekai. Mi Chuksia, kamu gila. Zhao Jekai. Apa kamu pernah mencintaiku? Kamu berhutang banyak pada rentenir. Seluruh keluargaku diancam karena kamu. Aku bekerja keras setiap hari tapi tidak bisa melunasinya. Hanya karena aku menyukaimu. Kamu sama sekali tidak peduli padaku. Benar kan? Kamu tidak punya hubungan baik dengan keluargamu. Orang-orang itu datang untuk menyita rumahmu. Bukankah ini cara keluargamu untuk menggantimu? Aku ditipu dalam bisnisku, apa aku mau begitu? Aku bekerja keras untuk masa depan kita. Apakah kamu punya rencana masa depan untukku? Mi Chusya, kamu punya masa depan cerah sekarang. Semua itu karena aku yang membuatnya mungkin. Jika aku membuat masalah, apakah Tang Jingsing akan menerimamu? Ini masa depan yang kuberikan padamu. Kamu harus berterima kasih padaku untuk itu. Kamu. Terima kasih. Biarkan aku melihat sampah ini. Istirahat sebentar di mobil. Aku yang akan menanganinya. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Seperti yang kamu lihat, aku tidak punya hubungan dengan Mi Chusya. Kamu, bisakah kamu memberikanku hal-hal yang kamu janjikan padaku? Apa maksudmu? Apakah ini tidak terlihat familiar? Salinan surat hutangmu. Kamu mencuri nama Mi Chusya untuk menjadi penjaminmu. Sidik jarinya semua milikmu kan? Salinan lainnya. Ini hutang judi yang kamu buat 3 hari lalu. Itu 1400000. Jika tidak ada hal lain yang terjadi. Aslinya harus dikirim ke perusahaanmu sekarang.
Tang Jingsing, Kamu menipuku. itu kebodohanmu yang memberiku kesempatan untuk menjebakmu. Bagus. Kamu yang melakukan ini padaku. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tidakkah kamu takut aku akan membuat masalah untuk Michusia? Jika kamu mengancamku, aku akan mengirimmu ke penjara. Bagus. Kamu memang hebat. Tang Jingsing. Kamu menang. Ini akhir cerita. Aku berjanji tidak akan mencari kamu dan membuat masalah dengan Michusia. Tolong, kasihani aku. Kenapa kamu kembali lagi? Apakah kamu takut aku akan memukulnya? Aku justru takut kamu tidak memukulnya. Ada kesempatan untuk makan besar. Mau ikut? Siapa yang bayar? Bos kamu. Kalau begitu aku mau minum anggur enak. Bisakah kamu mengendalikan diri setelah minum? Aku bukan satu-satunya yang berbuat salah waktu itu. Kamu juga melakukan hal-hal itu, oke? Ayo pergi. Ayo. Ginjal bakar, sosis lemak bakar, BBQ, kue durian. Aku hidup kembali. Ini pesta kamu. Kamu tahu untuk menurunkan berat badan. Aku sudah lama tidak makan hal-hal itu. Aku tidak tahu kamu suka kue durian, jeroan dan daging tikus. Mana daging tikusnya? Di tangan kamu. Tidakkah kamu membaca berita? Bercanda saja. Kalau begitu kamu yang makan. Tang Jingsing. Apa kamu gila? Kamu makan sisa aku. Aku lihat. Kamu bahkan belum menyentuh potongan-potongan ini. Apa? Apakah kamu punya penyakit menular? Sebagai bos legendaris, seharusnya kamu tidak suka jajanan pinggir jalan. Jangan nonton drama romantis yang tidak masuk akal. Kamu tidak memesan apapun untukku kan? Ya, kamu bisa makan sedikit. Tang Jingsing. Terima kasih. 300 untuk satu kali makan. Kamu berterima kasih padaku. Sangat mudah bagi kamu untuk merasa puas. Ayo. Sebagai presiden yang brilian dan berkuasa, bagaimana bisa kamu begitu kikuk dengan tusuk sate? Ini dia. Kamu sangat berani hari ini. Untuk menghiburku presiden tercinta. Bahkan makan semua ini yang kamu juga tidak suka. Tentu saja aku terkesan. Jangan terlalu membanggakan diri. Aku tidak. Aku benar-benar cantik. Oke. Jika kita berada dalam drama romantis, kalimat bodoh kita harus mendapatkan banyak kritikan. Tidak. Sebagai penonton veteran, aku suka melihat pasangan muda bertengkar. Itu namanya jatuh cinta. Dan itu terlihat sangat nyata. Oke. Untuk penonton veteran yang cantik. Untuk pengguna yang tidak ditargetkan. Zhao Jekai, kamu anak setan. Lin Xiaotong, kamu pembohong. Keduanya, mereka berdua menipuku. Karena kamu begitu polos.
Aku akan mengikat mereka. Dan melemparkan mereka ke lembah retakan Tokyo. Itu namanya lembah retakan besar Afrika Timur. Zhao Jekai. Aku buta karena menyukaimu. Aku sangat bodoh sampai aku bahkan ingin memberikan diriku padamu. Untung saja bukan kamu malam itu. Kalau tidak pasti akan menjijikkan. Dasar bajingan. Wanita ini mengerikan. Cinta apa sih ini? Aku ingin menjadi wanita tangguh. Aku akan menghasilkan banyak uang. Lalu aku bisa membeli Wan Mao. Uang. Mi Chuxia. Kamu benar-benar berani. Mi Chuxia. Mi Chuxia. Mi Chuxia. Mi Chuxia. Pergi sana, Mi Chuxia. Bos. Sosis babi. Belum matang. Mi Chuxia, kamu anjingnya. Mi Chuxia. Mi Chuxia. Kamu anjingnya. Pukul gagal. Pukul gagal. Pukul gagal. Pukul lulus. Kamu masih begitu polos dan tak berperasaan, Mi Chuxia. Xiao Xin. Xiao Xin. Gajah-gajah. Berhenti bernyanyi. Kenapa hidungmu panjang sekali? Gajah-gajah-gajah. Xiao Xin. Kamu sangat imut.
Aku tidak bisa mengambil kesempatan. Aku tidak melihat itu. Tang Jingsing, kamu sedang apa? Pagi-pagi aneh sekali. Sakit kepala. Apakah kamu membeli anggur palsu tadi malam? Anggur palsu. 1 teguk anggur itu bisa menghabiskan gaji seminggu. Tidak ada rasanya. Saya sudah menambahkan klausul ke kontrak. Itu ada di meja. Silakan periksa. Selama masa kontrak, pihak Bemi Chuxia tidak diperbolehkan minum anggur. Kecuali saat pihak A berada di samping pihak B. Kenapa saya mabuk tadi malam? Itu kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Apakah saya berkelahi melawan kamu? Saya berjanji, saya akan mengikuti larangan alkohol Mr. Tang Jingsing. Tang Jingsing, Tang Jingsing. Kamu benar-benar berbicara dengan baik. Mi Chuxia. Apakah anggur itu memberimu keberanian? Tadi malam, Dari sekarang, saya bukan lagi Mi Chuxia yang rendah hati yang mudah diintimidasi. Silakan panggil saya Nyu Chuxia. Kita adalah kawan di sisi yang sama. Saya adalah partner Anda yang akan mencapai puncak kehidupan bersama Anda. jelaskan. Dari sekarang saya akan fokus pada karir saya menjadi wanita kuat yang tidak bisa mereka sakiti. Saya tidak dikalahkan oleh hubungan yang buruk. Tidak buruk. Mr. Tang, terima kasih telah membantu saya begitu banyak kemarin. Sebenarnya kamu hanya sedikit jahat. Kamu masih hangat di dalam. Itu kartu pria baik. Lebih seperti bunga kecil merah. Narsisisme. Kita berada di sisi yang sama sekarang. Kamu tidak bisa terlalu sopan kan? Tapi di perusahaan, saya akan tetap profesional. Ya, Pak. Jangan khawatir, Mr. Tang. Baik. Hari ini hari Senin. Jika kamu tidak cepat mandi, saya tidak akan menunggumu. Bos, mau antar saya ke kantor? Cepetan. Hidup bos. Saya akan cepat. Halo Nyonya. Panggil saja saya Chuxia. Susah juga mendengarnya. Ya Nyonya. Kenapa kamu datang pagi-pagi sekali? Bukannya kamu baru saja ada pesta pertunangan kemarin? Kenapa tidak istirahat lebih banyak? Benar juga, kamu akan menjadi istri bos kita. Kamu tidak perlu mengikuti aturan itu. Karena saya di sini untuk bekerja. Saya harus mengikuti aturan. Mudah kamu bilang. Supervisor. Supervisor. Nyonya, Saya tidak ada jadwal kerja hari ini. Ada yang perlu saya bantu. yah, bisa kamu urutkan. Barang baru toko kita. Oke, oke. Cukup mudah. Bagus. Perusahaan sedang memilih juru bicara baru-baru ini. Departemen Pemasaran kekurangan staf. Kami butuh bantuan untuk mengatur informasi. Siapa di antara kalian yang bisa? Siapa yang bisa? Saya sedang mempersiapkan desain baru untuk musim depan. Saya benar-benar tidak punya waktu. Saya juga sibuk di sini. Saya harus lembur setiap hari. Benar-benar tidak ada tenaga ekstra.
Maaf tidak bisa membantu belakangan ini. Saya juga sangat sibuk. Saya bisa. Boleh saya coba? Nyonya, itu tidak terlalu tepat. Saya bisa melakukannya. Itu banyak pekerjaan untukmu. Ini daftar lengkapnya. Ikuti saja yang di atas. Saya jamin pekerjaan ini akan selesai. Chuxia, kalau ada masalah kamu bisa hubungi saya. Meskipun mungkin saya juga sibuk, tapi pasti akan menyempatkan waktu untuk membantumu. Kalau dia tidak ada, kamu juga bisa tanya saya. Terima kasih. Mi Chuxia ini. Kenapa dia nggak nikmati saja hidup enak sebagai istri presiden? Malah harus datang kerja. Dia mau apa sih? Dia cuma tunangan sekarang. Dia harus cari kesempatan buat membuktikan diri. Kalau cuma bisa jadi fase, pasti suatu hari nanti akan diganti. Benar juga. Di samping Presiden Tang, ada banyak wanita cantik dan berkuasa. Saya pikir, calon Nyonya Wan Mao Group, seharusnya wanita seperti Zuoi. Yang sudah dekat sejak dia masih junior. Ternyata dia cuma lulusan baru. Gadis biasa aja. Apalagi yang bisa dia lakukan, selain menarik perhatian pria. Ketika saya pikir harus membereskan kekacauannya, saya merasa sangat kesal. Dia suka pamer. Pasti dia akan kembali menemani Mr. Tang. Masih terlalu dini untuk khawatir soal itu. Kalau dia memang tangguh, mungkinkah dia kerja di sini cuma untuk uang? Mi Chuxia, semangat, semangat. Buktikan kamu bukan fase. Fase. Artinya mereka merasa saya masih terlihat cantik. Halo semuanya, panggil saja saya Nyonya. Halo semuanya, saya istri presiden kalian. Panggil saja saya Nyonya Mi. Kalian memang pintar. Nikmati saja, saya bos kalian. Saya akan lembur malam ini. Tidak apa-apa bolos sehari. Saya akan lembur malam ini. Tidak apa-apa ambil cuti sehari. Mi Chuxia. Mi Chuxia. Mi Chuxia. Kamu tidak pulang hanya untuk lembur. Kamu sudah selesai.
selesai. Tempat ini sudah selesai. Ganti rencana lain-lain kali. Oak. Chuxia, bagaimana pengorganisasian dokumennya? Sudah semua terorganisir. Saya mengirimkannya ke kamu. Oke. Ingat langkah itu dan urus itu. Oke. Biarkan saya cek. Tunggu sebentar. Saya ingat meletakkannya di desktop. Lihat lagi dengan teliti. Chuxia, apakah kamu benar-benar mengorganisir semuanya? Kamu tidak boleh menunda pekerjaan supervisor. Saya benar-benar meletakkannya di meja. Bagaimana bisa hilang sekejap mata? Saya benar-benar minta maaf supervisor. Chuxia baru di sini. Haruskah saya minta orang lain untuk mengorganisirnya untuk kamu? Tidak perlu. Sudah terlalu terlambat untuk melakukannya sekarang. Saya akan melakukannya sendiri. Saya benar-benar mengorganisir semuanya. Saya percaya kamu. Jangan sedih. Tapi, itu belum tentu berarti kamu akan melakukannya dengan baik kan? Ya, Supervisor. Chuxia. Chuxia. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Panggil dokter. Drama queen. Collapsed as soon as the President Tang arrived. What a cliché plot. Does Michusha grow eyes on the back of her head? She is so good at falling. That's what happened. Here's the computer. I've checked it. There really are no documents. The way you guys played the office game, I never get involved. But as a department head, you need to have some control. I'll manage my men. Don't just focus on the subordinates. The upper beam needs to be straight, so the lower beam won't go astray. No. President Tang, you were right. I'll go to work first. Dr. How is she? Miss Me had insufficient sleep and low blood sugar. Ive already given her medication. Thank you. Okay. why I am sleeping here? Night out plus sleeping on the job with pay. You are really genius, Michusia. I worked out too late last night. I'm afraid of being late, so I slept in the company. Do you think one Mao can function without you? Or are you trying to be a workaholic? I'm just new and not skilled yet. By the way, my file. My computer. Check it yourself. My file. The deleted file. It's recovered. Remember for next time, when leaving your desk. Remember to lock the screen. President Tang, I did realize you have the potential to be an internet tech guy. Looking at your thick hair, I never would have guessed. Semakin mampu seseorang, semakin rendah hati mereka. Jadi, kamu perlu menahan kekagumanmu padaku sedikit. Presiden Tang, dewa abadiku. Dewa abadi apa? Jomblo selamanya. Berharap itu tidak terjadi padamu. Mulai besok, kamu akan dipindahkan ke kantor CEO dan bekerja sebagai asisten pribadiku. Gaji tahunan 2 kali lipat. 16 bulan gaji di akhir tahun. Sudah kuatur. Apa aku bermimpi? Presiden Tang, kenapa kamu begitu baik padaku? Jangan terlalu berbangga diri. Aku takut kamu akan berantakan. Menjagamu di sampingku agar aku bisa mengawasimu. Tapi kalau aku jadi asistenmu, bagaimana dengan kakak Zoe? Dia sudah dipecat. Kenapa? Di bawah pengawasanku pribadi. Hanya butuh 5 menit untuk mengetahui siapa yang mengacaukan berkasmu.
Tapi kenapa kakak Zuoyi menghapus berkasku? Di tempat kerja, kamu perlu punya mata ekstra. Dan waspada terhadap orang lain. Beruntung ada berkas Michusia. Kami telah melakukan evaluasi. Dan Pementon, Minai Lura terhadap Jong Sixi. Hasilnya, kerjasama direkomendasikan. Oke. Beritahu Departemen Hukum untuk membuat kontrak. Rapat ditutup. Di mana bukuku? Presiden Tang, aku ada pekerjaan yang perlu dilaporkan padamu. Apakah kamu ada waktu sekarang? Siapa kamu? Aku kian-kian magang di Departemen Pemasaran. Setelah menandatangani Jiang Sisi, bisakah kamu membawaku lebih banyak jika ada acara? Aku ingin belajar lebih banyak darimu. Boleh? Presiden Tang? Presiden Tang?